ini, aduh sayang Henry nggak bahasan. Hari ini mas, orang cari 5 kilo beras, susah mas sampai antri kemana-mana. Kalau Pak Jokowi dituding dan disinyalir terlibat dalam bagian dari kecurangan itu, kemudian apakah elok dia mengusulkan ke Bawaslu aja. Jadi kalau ada kecurangan di sini direvisi, dia muncul lagi di tempat lain. Ini udah mulai muncul nih. Karena kan siapapun yang memenangkan ini kita bisa sebut, oh lo jadi presiden ya, presiden curang. Makanya kemudian sekarang novel orang menyebut yang kemarin ikut pemilu tuh bukan Prabowo Subianto. Oh, siapa Pak? Itu disebutnya sekarang Prabowo Widodo. Oh, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita berbicara terkait dengan masalah kepemiluan dan tentunya dalam konteks integritas dan anti korupsi ya. Banyak hal yang kita dengar di pemberitaan ini, contohnya masalah kecurangan pemilu, terus masalah hak angket dan banyak lagi yang lain. Nanti kita bicara dengan ahlinya yang bisa menjelaskan dan memahamkan kita, termasuk saya banyak nggak paham. Bersama dengan kita ada Pak Bambang Wijayanto. Apa kabar Pak BW? Baik Mas Novel, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya ke Pak BW cocok sekali. Pak BW kan sering beracara dalam urusan kepemiluan ini di MK. Pak BW, ini kan ada masalah kecurangan, ada masalah hak angket, dan ada yang bilang kenapa kecurangan-kecurangan itu tidak dibawa dalam proses yang telah tersedia, contohnya di Bawaslu, DKPP dan banyak lagi yang lain, bahkan ke MK. Tapi ada yang bilang, oh enggak, ini mesti angket dan segala macam. Terus bagaimana Pak BW bisa menjelaskan dan memberi pandangan soal-soal yang disimpang siurkan tadi Pak BW? Oke, pertama ngomong kecurangan, memang kecurangan ini masih terus mas, masih terus diperbincangkan. Iya. Dimulai dari kecurangan yang secara faktual terlihat sekali dalam konteks Sirekap. Jadi sistem hitung rekapitulasi itu yang kelihatan. Karena ternyata apa yang ada di Sirekap beda dengan yang ada di C hasil. Jadi itu kelihatan. Dan masyarakat sekarang bisa ngecek terus menerus. Dan masyarakat mengatakan, oh ini curangnya luar biasa. Memang banyak daerah pada protes saya lihat tuh Pak di berita. Akhirnya si rekapnya dihentikan. Yang tadinya bisa dipakai untuk mengontrol, yang alat pengontrol yang tak mampu mengontrol, ya itu si rekap itu sebenarnya. Tapi sebenarnya yang paling urgent itu bukan hanya di Sirekap, karena Sirekap sebenarnya kan dipakai untuk supporting system. Nah yang mesti dilihat itu beberapa kali dikemukakan, sekarang udah mulai. Tadinya nih harusnya silent mas, tapi kemudian kan udah terbuka dan dibuka oleh publik kepada publik, maka itu harus dilakukan. Yaitu seluruh kecurangan yang tidak langsung berkaitan dengan saat pencoblosan. Tapi sebelum pencoblosan atau pra pencoblosan. Seperti apa tuh Pak? Contohnya Pak? Ini kan kita tahu misalnya campur tangan presiden melalui pernyataan cawe-cawe dan saya akan ikut pemilu dan akan berpihak, itu sebenarnya manifestasinya tuh muncul dengan 3 hal itu. Pertama, pada diri presiden mempunyai otoritas. Orang kemudian menjelaskannya soal personalisasi dan bansos dan politisasi bansos. Dan itu real mas. Hari ini, aduh sayang Henry nggak bahasan. Hari ini mas, orang cari 5 kilo beras, susah mas sampai antri kemana-mana. Harga beras naik juga sekarang. Itu kan pertanyaannya orang kemudian menghubungkan. Jangan-jangan ini udah selesai sebelum pemilu ini. Beras sekarang udah mulai langka atau kesulitan. Udah diborong pada saat sebelum itu dengan melalui bansos dan macam-macam. Dan kalau kita bisa membuktikan bahwa bansos itu adalah instrumen yang membuat masyarakat tidak memilih secara jujur, tapi memilih karena adanya imbalan. Itu dan ini harus dibuktikan nih kecurangan-kecurangan itu. Ada lagi yang memilih berdasarkan tekanan. Nah kecurangan-kecurangan itu mas yang harus dibuktikan. Dan ini memang tidak mudah membuktikannya, tapi bukan berarti tidak bisa dibuktikan.
Iya, iya. Karena ini udah kasat mata, tinggal dicari petunjuk-petunjuknya. Film Dirty Vote sebenarnya bisa dipakai sebagai instrumen untuk menjelaskan itu, tapi kemudian harus dikasih kerangka alat bukti dan macam-macam. Iya, iya. Jadi kecurangan-kecurangan itu menjadi penting untuk dikemukakan. Nah, hari ini dimulai dengan rekapitulasi di tingkat kecamatan, Mas. Apa yang mesti dilakukan? Masyarakat harus berbondong-bondong itu untuk mengawasi itu, dan saksi-saksinya juga harus terlibat secara intensif. Kenapa begitu? Karena di sini akan ditetapkan apakah C hasil yang dimiliki oleh KPU dan C hasil salinan itu cocok nggak? Iya. Ini perlu banyak pihak yang membantu untuk melototi, melihat dan membandingkan itu, Pak ya. Dan mereka yang jadi saksi dan masyarakat bukan hanya mengawasi, Mas, tapi dia harus punya ketelitian dan keberanian untuk mempersoalkan setiap kecurangan yang potensial terjadi itu. Karena mari saya kasih logiknya, Mas. PPK itu panitia di kecamatan. Komisioner kan biasanya terlibat dalam proses, tapi supportingnya kan adalah yang samanya sekretariat PPK-nya itu orang-orang dari kecamatan. Kecamatan berada di kepala daerah. Kepala daerah yang penjabat-penjabatnya kita tahu sebagian besarnya itu affiliated sudah. Nah, jadi bisa dibayangkan tuh, Mas, proses itu. Nah, mari saya sebut 3 titik rawan di dalam proses itu. Titik rawan pertama adalah ketelitian untuk yang tadi saya bilang itu, antara C hasil dan C hasil dan salinan hasil. Itu memang harus betul-betul match. Oke. Nah, ini harus dipersoalkan. Kalau tidak match, maka kemudian harus berani dipersoalkan dan itu harus dimasukkan poin kedua dalam berita acara. Mengenai ada yang disebut dengan keadaan khusus, ada di sini istilahnya itu. Kejadian khusus dan ketentuan dan keberatan lainnya. Ini harus dimasukin di situ. Kalau ada yang beda. Ya, ada yang beda atau ada hal-hal lain yang mempengaruhi proses itu. Dan di situ Bawaslu punya punya otoritas yang menentukan. Bilang ulang-ulang, dia bilang ini itu di situ tuh. Dia bilang buka lagi suara itu untuk dihitung lagi. Dia punya kewenangan, otoritas untuk itu. Tapi titik yang paling ketiga yang paling rawan, dan ini biasanya terjadi malam hari. Ketika sudah direkap, ini kan biasanya gini, Mas, rekapnya itu desa per desa. Satu desa itu mungkin ada 10 TPS. Saya tadi saya mengikuti itu di Desa Babat, Mas. Desa Babat, kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan di Jawa Timur. Jadi ada sekitar 21 desa dan 2 kelurahan. Jadi setiap desa dalam kecamatan itu ada sekitar 10 TPS. Nah, titik rawan itu terjadi ketika orang sudah menghitung seluruhnya dan sebelum di-print, dan itu bisa berubah tuh hasil itu di tingkat hasil kecamatan tuh, itu bisa terjadi perubahan tuh. Makanya harus betul-betul teliti. Karena begitu udah dihitung semua gitu, nanti ini sama nggak yang di-print sama? Nah, ruangnya bisa dicari itu betul, Pak ya. Jadi maksud saya ketelitian itu menjadi penting. Orang yang memahami regulasi juga jadi penting. Nah, ini bagian pertama yang menurut saya yang menjadi penting, kenapa kita harus terlibat dan keterlibatan seperti apa yang mesti, bukan sekedar datang lala lolo cuman omong aja gitu, tapi juga harus. Nah, ini satu nih. Jadi kecurangan potensial masih terjadi dan kecurangan pencoblosan harus dicari alat buktinya. Pak, tadi yang Pak BW bilang masyarakat untuk membantu melihat dan membandingkan. Caranya gimana, Pak? Kalau melihat data yang di TPS mungkin orang KPPS tuh yang tahu ya. Pertama, tidak ada larangan rakyat untuk melihat proses rekapitulasi itu di tingkat kecamatan, tidak ada. Jadi itu penting, bahwa pasti ada, sama kayak kemarin di TPS ada rakyat nggak boleh, cuman kan dia bisa melihat itu, Mas, proses itu. Kan kalau cuman saksinya kemudian lagi ngantuk, kalau ada masyarakat, ada mata dan telinga. Dan dia kemudian bisa berkomunikasi dengan saksi. Pak, tadi ada ini gitu loh. Jadi ini SAF-nya tuh dibikin ya, pengorganisasian itu dibikin. Walaupun ada Panwas, tapi kemudian itu juga jadi masyarakat juga bisa memberitakan itu. Proses itu kalau udah kebrengsekan di situ, dia bisa mengabarkannya
kepada media sosial dan melalui media sosial macam itu fungsi masyarakat adalah di situ. Dia menjadi peliput pertama yang paling utama karena di garda terdepan. Selain relawan dan simpatisan. Ini satu persoalan lain. Nah kemarin ada yang menarik lagi Mas yang mulai muncul. Dalam catatan saya sekarang itu Mas, keterlibatan masyarakat itu mulai berkembang. Ada yang mulai mempersoalkan berbagai macam, bukan hanya mempersoalkan, mereka mulai terlibat. Ada yang mulai mengumumkan sendiri kemenangan di masing-masing TPS-nya atau di masing kecamatan menurut hitungannya sendiri. Walaupun itu bukan asli, tapi paling tidak itu membangun semangat itu. Terus ada yang mulai mempersoalkan kecurangan-kecurangan itu. Sekarang ada 100 tokoh mempersoalkan itu. Terus ada mahasiswa sudah mulai bergerak, ada kelompok-kelompok. Menurut saya ini bagus. Jadi aktivisme masyarakat yang mulai mempersoalkan segala bentuk kecurangan yang potensial menyebabkan pemilu itu tidak jujur dan tidak adil. Memang terjadi. Nanti saya ambil catatan saya. Cuman saya sekarang mau menjelaskan ke Mas Novel, ada lagi proses. Mas Ganjar tuh ngomong soal hak angket dan ini kemudian ditimpali oleh Mas Anies dengan setuju. Nah, hak angket itu menjadi menarik untuk dipersoalkan. Tapi hak angket itu kan berkaitan dengan pengawasan, Mas. Nah, kecurangan-kecurangan yang terjadi ini harusnya diangkat oleh DPR menjadi bagian penting dalam pengawasan. Dia tidak boleh berdiri sendiri, Mas. Dia harus dikaitkan dengan pemakzulan. Kenapa perbuatan-perbuatan curang itu adalah tindakan yang bisa dikualifikasi sebagai perbuatan tercela. Nah itu nanti bisa digabung tuh. Jadi antara hak angket dan pemakzulan itu sebenarnya harus dalam satu ini. Dan dalam konteks ini peran dari partai politik menjadi sangat penting. Pak BW, tadi bicara hak angket, pemakzulan itu kalau kaitan dengan hal yang dilakukan itu ternyata presiden yang punya kepentingan untuk melakukan itu. Tapi kan di sisi lain ada orang yang mengatakan begini Pak BW, bukankah ada ruang yang telah disediakan untuk mempersoalkan masalah kecurangan dan lain-lain? Terus gimana Pak BW memandang itu? Kita sudah punya dua mekanisme, ada mekanisme Bawaslu. Kecurangan harus dilaporkan ke situ. Tapi kan pertanyaannya apakah seluruh kecurangan yang dilaporkan itu diakomodasi dan ditindaklanjuti? Kalau itu tidak mungkin lagi. Itu jadi masalah. Terus kedua, apalagi kok masif Pak. Terus yang kedua, kalau kecurangan itu dilakukan oleh kekuasaan, sedangkan Bawaslu itu di bawah kekuasaan, terus kira-kira nah, paham saya. Itu yang makanya kemudian ketika Pak Jokowi mengatakan salurkan saja ke Bawaslu dan ke MK. Pertanyaannya kalau Pak Jokowi dituding dan disinyalir terlibat dalam bagian dari kecurangan itu, kemudian apakah elok dia mengusulkan ke Bawaslu aja loh? Itu jadi bagian, nggak mungkin lagi, apalagi Bawaslunya underordinate dari itu kan jadi soal seperti itu. Dan Bawaslu memang nggak mungkin menjangkau kalau sampai peristiwa kecurangannya itu ada dikontrol dan dikendalikan di level presiden contohnya. Betul. Nggak mungkin juga ada masalah di situ. Lagi pula Mas, itu birokrasinya kalau pidana pemilu tuh panjang Mas. Bawaslu bikin kajian, masuk dulu dulu dikaji lagi. Lah kapan perginya diselesainya di situ. Jadi apalagi kalau banyak Pak, nggak mungkin juga. Jadi ada soal birokrasi pengawasan itu bermasalah di situ. Jadi ini juga yang mesti diketahui. Lagi pula ada trauma Mas Novel, itu yang mesti gimana tuh trauma? Traumanya itu mereka merasa, misalnya contohnya tim dari THN itu lapor ke soal audit IT, udah 2 surat ke KPU tidak dijawab, bikin surat lagi ke Bawaslu tidak ditindaklanjuti juga. Betul. Saya sempat lihat. Nah jadi suratnya. Ini gimana nih? Nah yang model-model kayak gitu, trauma gitu, udahlah. Dia memang badan pengawas pemilu, tapi kemudian dia tidak sungguh-sungguh punya kemampuan mengawasi pemilu. Dan salah satu indikatornya misalnya kemarin itu ketika 2 hari per 1 hari setelah pencoblosan itu dia membuat report. Cuman report itu tak berkaitan langsung dengan elektoral. Misalnya kotak suara dibuka bukan jam 7 kayak gitu. Tidak diperlihatkan dulu surat suaranya ketika yang kayak gitu itu tidak berpengaruh langsung. Itu penting, cuman itu tidak berpengaruh langsung pada elektoral, pada suara misalnya kayak gitu. Walaupun
sebenarnya ada yang menarik nih Mas, Bawaslu nanti kita cek sama-sama ada 140.496 yang harus dilakukan pemilu ulang sebagiannya, pemilu lanjutan dan pemilu susulan. 1.400 TPS lebih. Ya, 1.496 TPS dari 3 klasifikasi. Itu ada yang ulang, lanjutan, dan susulan. Kalau lanjutan memang belum selesai. Kalau susulan juga belum selesai, tapi kalau ulang berarti ada masalah di situ. Yang masalahnya itu kalau dalam catatan saya dari 1.496 itu ada 758 Mas. Dan dari titik itu juga menurut saya ada juga nih fungsinya Bawaslu karena harus diapresiasi juga dalam bidang itu. Tapi kecurangan-kecurangan sebelum pencoblosan Bawaslu di mana? Itu juga jadi masalah. Yang menarik begini Pak BW, bicara Sirekap nih, kembali lagi bicara Sirekap. Sirekap kan dibuat oleh KPU, tentunya pakai anggaran negara dong. Dan fungsinya adalah membantu pengawasan dari apa yang dilakukan di manual, diawasi juga dengan Sirekap untuk memudahkan. Dan ternyata banyak yang meyakini bahwa Sirekap ini dibuat sedemikian rupa untuk menjadi salah gitu. Salahnya bisa jadi disengaja gitu. Karena ketika salahnya itu karena cara membaca yang menggunakan artificial intelligence itu ternyata salah, tentunya salahnya nggak seperti yang sebagaimana banyak diberitakan belakangan ini Pak. Bahkan saya sempat lihat ada ahli artificial intelligence yang pernah menjelaskan itu. Kalau sampai betul terjadi seperti itu Pak BW, ini bukan hanya masalah kepemiluan, ini masalah korupsi juga ini Pak BW. Karena dibuatnya itu negara mengeluarkan anggaran untuk dibuatnya sistem itu untuk membantu memudahkan atau membantu proses pemilunya biar berjalan dengan jujur, adil dan tertib tentunya. Tapi terjadinya situasi seperti ini membuat prosesnya kemudian malah justru menimbulkan celah untuk terjadinya kecurangan, terjadinya proses yang tidak adil dan tidak jujur gitu Pak BW. Gimana Pak BW menjelaskan dua hal tadi? Kita ini dari bawah Mas ya. Sirekap pasti didasarkan atas pengadaan barang dan jasa. Betul. Jadi kita periksa nih pengadaan barang dan jasanya. Apakah nilai barang itu sesuai dengan nilai kontrak? Apakah services yang diberikan atau delivery yang diberikan vendor dalam pengadaan itu memang sesuai? Jangan-jangan kualitas tak sesuai karena memang ada hengki-pengki di situ. Itu bagian pertama tuh. Jadi pengadaan barang dan jasa. Terus bagian yang kedua, teknologi yang digunakan Mas. Ini masih kaitan pengadaan barangnya. Apakah teknologi ini adalah teknologi yang memang sudah handal? Jadi jangan sampai waktu Mas masih ingat kan yang waktu KTP kan. Ternyata teknologi chipnya itu sebenarnya teknologi chip yang udah second teknologi itu update atau udah lama sekali. Out of date, udah nggak dipakai lagi. Dan harganya tuh mahal banget. Nah, ternyata Mas dalam OCR ya di dalam Sirekap itu ada satu teknologi yang namanya AI-nya OCR kalau nggak salah ya. OCR ini kemarin waktu saya ketemu dengan Mas Aib, salah satu praktisi cyber dan keamanan data, dia mengatakan itu teknologi yang dipakai itu dia disebut ada satu teknologi di dalam OCR itu sebenarnya teknologi yang tidak handal benar. Membacanya itu kalau di masing-masing HP kalau dipakai untuk motret itu bisa beda-beda membacanya itu. Dari sisi teknologinya aja bermasalah. Jadi tingkat keandalannya itu bermasalah. Kalau tingkat keandalan teknologi itu dipakai oleh negara yang sedang mengadakan hajat yang luar biasa ini kan artinya Mas, ada kelalaian. Nah sekarang kelalaiannya sebagai maksud atau kesengajaannya gimana tuh? Kelalaian yang dalam konteks itu bisa nggak dikualifikasi? Itu bisa jadi masalah juga. Nah, itu juga menarik nih teknologi yang dipakai ini. Dan ada lagi yang mengatakan begini Mas, terutama teman-teman dari partai dan dari masing-masing pasangan calonnya, dia mengatakan begini, ini katanya mau dites, ternyata kita tidak pernah tahu hasil tesnya. Katanya sudah dites dan perlu perbaikan, kita tidak pernah tahu yang mana yang mesti diperbaiki. Jadi kalau kemudian KPU mengatakan ketika didesak terus udah ada audit atau belum, dia bilang auditnya buka dong. Betul, itu nggak dibuka auditnya. Jadi kita masih bertanya-tanya yang dia audit tuh bagian yang mananya sebenarnya. Itu bagian. Nah yang lebih mengerikan tuh poin yang ketiga, bahwa Sirekap itu bisa saja ada satu mazhab yang mengatakan gini,
bisa saja sudah ada sistem algoritma yang dipasang di situ. Ya, sengaja berarti ya. Jadi kalau ada kecurangan di sini direvisi, dia muncul lagi di tempat lain. Ini udah mulai muncul nih. Iya. Ada Mas Rido, ada beberapa teman-teman lain ya, Dr. Rido itu mengatakan kayak gitu. Iya. Walaupun ada yang lain lagi mengatakan kayaknya nggak mungkin algoritma di situ. Tapi yang paling mungkin adalah ada backdoor di dalam sistem itu, di mana itu bisa dimasukin. Iya. Dan sekarang KPU terus-menerus melakukan revisi, Mas. Iya. Revisi ini, kalau kita sebagai penyidik, ini revisi ini dalam rangka menghapus jejak digital kejahatan apa enggak gitu. Iya. Menarik ini, Pak. Kalau bicara terkait dengan tadi audit sistem, biasanya audit sistem kan dibuat sebelum digunakan tuh untuk melihat kehandalannya dan tentunya ketahanannya. Betul. Bagaimana dia bisa betul-betul bekerja dengan baik pada saat akan digunakan. Iya. Dan biasanya ada simulasinya sebelum digunakan. Ini kan mestinya diperiksa, Pak. Dan kalau sudah berlangsung seperti sekarang, apalagi banyak sekali dugaan-dugaan kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja, itu kan mestinya audit forensik. Dengan begitu semua jejak, apakah ada backdoor, apa akan bisa kelihatan. Dan itu harusnya nggak sulit gitu. Yes. Saya sudah sering mendengar ada beberapa pihak yang mempertanyakan itu di media ya. Tapi saya tidak ngerti apakah itu akan dipenuhi atau tidak. Idealnya dalam rangka transparansi dan akuntabilitas harusnya itu dipenuhi ya. Karena itu bentuk pertanggungjawaban gitu Pak Bibi. Belum lagi kalau ternyata ada praktek korupsi dalam pengadaannya. Itu luar biasa sekali. Dan gini Pak Bibi, dengan masa pemilu yang sekarang sedang berlangsung nih, kabarnya kan ternyata banyak petugas KPPS yang sakit. Betul, Mas Novel. Ada beberapa yang meninggal bahkan. Betul. Gimana tuh Pak B? Kira-kira dalam konteks seperti ini, apakah terus kemudian sejauh mana kira-kira bisa menghambat atau mengganggu dalam proses akuntabilitasnya Pak B? Pertama gini Mas, ada 3 isu. Ya. Kita tahun 2019 yang mati itu ratusan. Ya, betul. Sampai 894 atau gimana itu. Dan sampai sekarang pertanggungjawaban terhadap itu tidak ada, Mas. Iya. Sehingga kemudian di bagian pertama ini ketika mau pemilu ini kita sudah mengatakan apa SOP-nya untuk mengatasi in case ada masalah kayak gitu lagi. Iya. Nanti Mas Novel harus cerita sama saya, kayaknya Mas Novel punya informasi itu kenapa mereka mati. Nanti saya ceritain habis ini aja Pak. Ya. Jadi meninggal bukan karena meninggal wajar. Karena dalam diskusi dengan para dokter itu dikatakan gini Mas. Kalau dia meninggal karena kelelahan dan keletihan dalam satu periode yang sama, di dalam kurun waktu yang terbatas itu, dia ibu-ibu yang melahirkan itu keletihannya itu luar biasa dan itu dia punya kemampuan dan daya tahan. Jadi enggak itulah. Jadi indikasi atau tudingan dia meninggal bukan karena keletihan itu menjadi semakin kuat. Nah dalam konteks ini balik lagi sekarang itu sudah ada 94 Mas data yang meninggal. Yang meninggal. Jadi lembaga penyelenggara pemilu ada 94. Jadi ada KPU-nya, ada Bawaslu-nya juga. Yang sakit itu ada yang menyebutkan 4.567. Banyak ya. Jadi dari sisi itu sebenarnya pas 94 tuh jangan dianggap baru 10% dari nilai yang kemarin. Yang kemarin itu tidak ada pertanggungjawaban. Sekarang kita mesti tuntut nih Mas. Harus ada visum. Harus ada penjelasan kenapa mereka meninggal. Apakah ada komorbid penyakit bawaan atau tidak? Atau yang kita curigakan gini Mas. Sebenarnya yang meninggal 900 itu bisa kita periksa tuh Mas dari lah nggak usah dari petanya itu. Jangan-jangan di tempat yang daerahnya kecurangan dan mereka tidak bisa jajak cincai, dimatiin sekalian. Supaya kemudian pada saat itu ya bisa diatur angka-angkanya. Kan kalau betul itu terjadi, kalau memang itu mengerikan sekali. Dan ini berbahaya banget karena kualitas pemilu itu bukan saja jujur dan adil, ada penghilangan nyawa orang di situ. Nah ini yang menarik. Dan bagian yang ketiga sekarang karena tidak ada pertanggungjawaban seperti 2019, kita menuntut nih Mas melalui forum ini, melalui podcast ini kita menuntut jelaskan kenapa 94 orang itu meninggal, lakukan
forensik, bukan mungkin forensik, visum et repertum. Ya, dan dari situ kemudian ada forensik mengenai kematiannya nih. Kenapa nih kematian? Sehingga kemudian kita tidak menuding. Ya, kemudian ini tidak ada syak wa syangka. Itu harus penting. Dan orang-orang yang sakit ini gimana? Memang KPU membuat aturan yang lebih bagus, Mas. Dalam pengertian gini, mereka diberikan asuransi, Mas, asuransi kematian. Tapi kan bukan itu. Betul, pencegahan kan jadi penting. Sekarang ini dikasih asuransi kematian katanya, Mas. Orang petugas yang meninggal pada saat penyelenggaraan itu dikasih ini. Cuman kan bukan itu, kan kita ingin mencegah supaya orang tidak mati. Betul. Bukan aku udah ada asuransinya, kalau mati yang mau mati aja nanti pokoknya dikasih asuransi, kan bukan itu sebenarnya. Iya. Memang pelik sekali Pak Bewi ya. Terkait dengan masalah tadi yang Pak Bewi bilang soal angket nih Pak Bewi. Ini sejauh mana ini bergulir dan kira-kira seperti apa nih Pak Bewi? Nah, ini menarik nih Mas Novel. Hak angket pertama kali diintroduksi oleh Mas Ganjar. Iya. Ya kan? Dalam hak angket itu kan setidak-tidaknya harus dilakukan oleh 2 fraksi, diusulkan dengan jumlah ininya 25. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ini kan kewenangan partai. Apakah usulan Mas Ganjar ini ditindaklanjuti oleh partai atau tidak? Satu itu. Kedua, ketika ditanyakan kepada Mas Anies soal usulan hak angket ini, Mas Anies bilang setuju. Dan PDI sebagai fraksi terbesar harus mengambil inisiatif. Nah, Mas Anies menjanjikan insya Allah partai pendukung koalisi 1 akan backup itu. Dan ini dikonfirmasi oleh Caimin gitu. Pada saat press conference itu. Hak angket kan justru harusnya bagus ya Pak Bewi. Kenapa? Karena itu bagian dari akuntabilitas. Ini kan bukan mau tuduh-tuduhan nih Pak Bewi. Kalau kemudian diperiksa kan paling tidak mengetahui faktanya benar apa tidak. Kan gitu Pak Bewi. Karena dalam proses yang besar pemilu ini, kemudian ada tuduh-tuduhan, ada informasi yang simpang siur, memeriksa untuk bisa menjelaskan semuanya apa adanya kan idealnya adalah suatu hal yang bagus. Saya mau kasih gini aja Mas, ada azas dalam undang-undang pemilu itu. Saya sebut aja, selama ini kita cuma ngomong luber dan jurdil. Ada azas kepentingan umum, keterbukaan, akuntabilitas, profesional, proporsional, aksesibilitas. Itu semuanya bisa dipakai sebenarnya. Apakah proses yang terjadi ini sudah sesuai atau tidak? Dan ini kan bisa diangkat, diabstrak sebagai bagian dari proses apa yang tadi disebut dengan hak angket itu. Apakah azas-azas ini sudah diterapkan, sudah dilaksanakan? Pakai aja azas-azas yang ada di itu untuk menjelaskan. Jadi kemudian nanti kita punya skor perbuatan tercela seperti apa dengan kualitas seperti apa yang sebenarnya sedang terjadi kayak gitu. Nah, dengan begitu kemudian kita akan bisa mengukur bentuk-bentuk kecurangan lainnya itu dalam konteks ini sebenarnya. Jadi sebenarnya ini kalau azas ini bisa dipakai untuk mengukur performance index dari pelaksanaan pemilu, ini jadi menarik Mas. Dan yang paling penting kan gini Pak B, karena tadi Pak B katakan 2019 ya juga ada isu yang hampir sama gitu kan soal kepemiluan ini. Dengan adanya akuntabilitas tadi dan transparansi, harapannya kan ini menjadi pembelajaran agar ke depan tidak lagi terjadi hal-hal yang serupa, agar hal-hal yang menjadi kelemahan atau kekurangan bisa diperbaiki atau dibuat dengan jadi lebih baik. Terus kira-kira Pak B, yang menjadi kekhawatiran, karena di pembahasan di politik, walaupun saya awam politik ya Pak B ya, saya melihat di beberapa media kan ada perdebatan, nolak. Hal yang membuat resisten atau kekhawatiran itu apa sih Pak B kira-kira kok dengan adanya angket tadi? Sebenarnya kan gini, alasan untuk menolak angket nggak ada, karena semua peserta harusnya mempunyai keinginan untuk meningkatkan level dari proses demokrasi kita. Yaitu boleh saja 1 menang, 2 menang, 3 menang, tapi prinsip dasar kejujuran, keadilan, prinsip dasar yang berkaitan dengan kepentingan umum, keterbukaan, akuntabilitas itu bisa dilaksanakan. Azas-azas itu bisa. Nah sekarang kalau itu tidak dilaksanakan, siapapun yang memenangkan ini kita bisa sebut, lo jadi presiden ya, presiden curang. Makanya kemudian sekarang Mas Novel, orang menyebut yang kemarin ikut pemilu tuh bukan Prabowo Subianto. Oh, siapa Pak?
itu disebutnya sekarang Prabowo Widodo. Juga itu ada yang menyebutnya begitu. Kang Ep tuh menyebutnya Kang Ep, Saiful mengatakan, yang ikut pemilu sekarang bukan Prabowo Subianto, Prabowo Widodo katanya. Iya. Jadi bukan Prabowo Gibran ya, Prabowo Widodo. Ya menarik sekali nih Abi. Memang kita selalu berharap tentunya proses demokrasi ini tentunya harus berjalan baik. Sehingga terlahirlah para pemimpin-pemimpin yang betul-betul sesuai dengan harapan masyarakat gitu Pak Bewi. Dan tentunya kalau demokrasinya justru malah korup, terjadi praktek-praktek korupsi, maka kita akan tentu mendapatkan kerugian bagi masyarakat semuanya. Semoga dipilih langkah yang terbaik dalam konteks untuk akuntabilitas dan transparansi. Dan tentunya kita semua tentunya menolak setiap ada ketidakjujuran dan proses-proses yang curang, proses-proses yang tidak baik. Semoga bisa ke depan menjadi pembelajaran negara kita melakukan praktek demokrasi yang terbaik dengan jujur dan terpilih para pemimpin yang baik. Terima kasih Pak BW. Ya, sama-sama Mas. Semoga bincang-bincang ini bisa bermanfaat. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.